5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama masih di tema 6, yaitu energi dan perubahannya. Subtema 3, energi alternatif, pembelajaran yang kedua. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik perhatikan gambar Benny dan teman-temannya. Mereka sedang bermain apa adik-adik? Ya, mereka sedang bermain layang-layang. Mengapa layang-layang itu bisa terbang adik-adik? Ya, karena ada bantuan angin yang meniup layang-layang tersebut sehingga layang-layang tersebut bisa terbang. Nah, adik-adik, gerak angin itu sebagai energi alternatif. Udin dan kawan-kawan sedang belajar tentang angin. Mereka berencana bermain layang-layang. Hal ini untuk mengamati manfaat dari angin. Mereka memilih bermain di lapangan yang luas. Bermain di lapangan luas itu leluasa untuk bergerak. Bermain di lapangan luas juga dapat angin yang cukup. Angin diperlukan untuk menerbangkan layang-layang. Angin sedang sangat baik untuk bermain layang-layang. Angin sedang ini ya, artinya angin yang tidak terlalu besar. Udin dan kawan-kawan memilih bermain di sore hari karena angin pada siang sampai sore hari sangat cocok untuk bermain layang-layang. Zaman dahulu angin itu digunakan juga dalam kehidupan manusia. Angin digunakan untuk menggerakkan perahu layar seperti ini adik-adik. Dulu perahu itu tidak memakai mesin loh adik-adik. Mereka memakai kain layar ini yang tertiup angin. Jadi angin juga digunakan untuk menggerakkan roda pada penggilingan padi. Gerak angin dapat dijadikan sebagai energi alternatif. Energi alternatif adalah energi pengganti bahan bakar minyak. Gerak angin ini dapat diubah menjadi energi listrik. Nah, energi listrik ini digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak. Adik-adik amati gambar kincir angin berikut ini ya. Nah, energi angin itu dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga angin atau tenaga bayu, disingkat dengan PLTB. Pembangkit ini mengubah gerak angin menjadi listrik menggunakan kincir angin. Nah, kincir anginnya seperti ini adik-adik. Kincir angin ini biasa disebut dengan turbin angin. Lalu nanti akan mengalirkan arus listrik ya ke generator itu. Lalu generator itu akan menyalurkan juga ke rumah-rumah penduduk atau rumah-rumah di sekitarnya berupa energi listrik yang tanpa bahan bakar minyak. Coba adik-adik wawancarai teman kalian atau orang dewasa di sekitar kalian. Ya, bisa orang tua, bisa kakak ya, atau bisa teman sekelas kalian dan lain sebagainya. Tanyakan beberapa hal berikut ini adik-adik. Ya, apakah mereka mengetahui tentang pembangkit listrik tenaga angin atau tenaga bayu? Dari mana mereka mengetahui hal tersebut? Lalu apa keuntungan dari penggunaan angin bayu sebagai sumber energi alternatif? Dan apa kesulitan dari penggunaan angin bayu sebagai sumber energi alternatif? Kalian bisa menuliskan laporan wawancara kalian di buku kalian masing-masing. Nah, berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap beberapa orang, ternyata mereka sudah mengenal pembangkit listrik tenaga angin atau tenaga bayu. Mereka mengetahui PLTB dari berbagai sumbernya adik-adik, dari buku maupun dari internet.
Nah, pembangkit listrik tenaga angin atau Bayu ini memang sangat menguntungkan ya, ini menguntungkan seharusnya tulisannya. Pembangkit listrik tenaga Bayu memiliki sumber energi yang jumlahnya besar dan terus-menerus akan ada di alam. Namun sayangnya untuk menghasilkan energi alternatif dari angin ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Sampai dengan saat ini masih belum banyak digunakan karena membutuhkan biaya yang besar untuk membuat apa adik-adik? Ya membuat kincir anginnya, lalu peralatannya itu membutuhkan biaya yang cukup banyak. Jadi belum dikembangkan begitu banyak ya adik-adik ya tentang kincir angin ini atau pembangkit listrik tenaga angin atau Bayu. Padahal ya angin itu kan tersedia terus-menerus ada di alam adik-adik, tidak akan pernah habis. Tapi biaya untuk membuat PLTB-nya yang sangat besar. Nah, ini yang perlu kita pikirkan adik-adik ke depannya. Bagaimana supaya bisa memanfaatkan energi alternatif berupa angin ini. Nah, adik-adik, angin merupakan salah satu energi alternatif yang mudah didapat dari alam. Angin juga dapat digunakan untuk menerbangkan layang-layang. Bermain layang-layang itu sangat menyenangkan ya adik-adik. Bermain layang-layang itu menggunakan tali. Tali ditarik, layang-layang pun meliuk. Tali juga dapat digunakan untuk permainan lainnya loh. Mari coba bermain tali, membentuk huruf menggunakan tali sambil menggerakkan badan. Nah, ikutilah gerakan berikut ini adik-adik. Yang pertama, siapkan dulu 2 pasang bambu seukuran pensil untuk masing-masing pemain. Lalu ikatlah tali pada ujung pensilnya adik-adik. Ukuran tali lebih panjang daripada ukuran pensilnya. Gerakan pertama adalah berlatih menggerakkan tali. Nah, gerakan talinya seperti ini. Caranya adalah menggerakkan tangan ke kiri dan ke kanan. Seperti ini ya adik-adik ya. Lalu gerakan keduanya meliukkan badan ke kiri dan ke kanan sambil memutar talinya tadi. Sambil meliukkan badan, tangan menggerakkan bambu ke kiri dan ke kanan juga. Gerakannya seperti ini. Coba kalian tirukan adik-adik. Setelah itu, gerakan keempat, kalian berjalan sambil meliuk dan mengayun talinya. Langkah pertama mulai dari kaki sebelah kiri dulu. Kaki kiri ke depan dan kaki kanan di belakang. Badan meliuk ke arah kiri. Saat meliukkan badan, ayunkan kedua tangan ke arah kiri. Nah, ayunkan tangan untuk menggerakkan talinya. Gerakan yang kelima, kaki kanannya di depan, gantian ya adik-adik, dan kaki kirinya di belakang. Badan meliuk ke arah kanan. Saat meliukkan badan, ayunkan kedua tangan ke arah kanan. Nah, ayunkan tangan untuk menggerakkan talinya seperti ini. Kalian bisa praktekkan ya bersama teman-teman kalian. Nah, adik-adik, menikmati energi yang tersedia adalah hak manusia. Lalu manusia juga mempunyai kewajiban. Nah, kewajiban manusia adalah menjaga ketersediaan energi tersebut. Hak dan kewajiban harus berjalan dengan seimbang. Anak-anak memiliki hak untuk bermain. Kewajiban anak itu harus membagi waktu antara bermain dengan belajar. Nah, memberi kesempatan kepada semua teman agar dapat ikut bermain itu termasuk contoh sikap memenuhi hak. Hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang. Jadi ingat ya adik-adik, hak itu apa yang kita peroleh setelah kita melakukan kewajiban kita. Di sini kita berhak kok menikmati energi, menggunakan energi, tetapi kita juga punya kewajiban untuk menjaga dan menghemat energi yang ada. Kalian punya hak untuk bermain, tapi kalian juga punya kewajiban bisa membagi waktu antara bermain dan belajar. Jadi di sini hak dan kewajiban itu harus dilakukan secara seimbang.
Adik-adik, orang tua kalian itu memberi izin untuk bermain bersama teman-teman kalian nih. Semua teman mau bermain denganmu. Ini artinya kamu sudah mendapatkan hak bermain. Sebutkan 5 kewajibanmu saat bermain adik-adik. Nah, di sini Kak Cira sebutkan 5 kewajiban kalian. Yang pertama, kalian harus meminta izin kepada orang tua sebelum berangkat bermain bersama teman. Ya, minta izin dulu, bilang mau bermain di mana, dengan siapa ya. Kalian harus bilang kepada orang tua kalian. Yang kedua, bermain sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Jangan waktunya untuk mandi sore malah main terus ya. Pulangnya sudah menjelang maghrib, misalnya menjelang jam 6 sore. Tidak boleh adik-adik, kalian harus tahu waktu. Yang ketiga, kewajiban kalian bermain dengan hati-hati agar tidak terjadi kecelakaan atau hal-hal yang merugikan. Yang keempat, kewajiban kalian saat bermain adalah membersihkan mainan atau merapikan mainan setelah digunakan. Dan yang kelima, kalian harus mematuhi tata tertib saat bermain dengan teman. Hak dan kewajiban itu harus dilakukan secara seimbang. Menerima hak dan melakukan kewajiban itu harus sesuai dengan kemampuan kalian adik-adik, agar semua hal dapat berjalan dengan baik. Jadi lakukan kewajiban kalian, maka kalian akan menerima hak kalian. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 6 subtema 3 pembelajaran yang kedua. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.